Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumahnya, tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan sesering mungkin di air yang mengalir, menjaga jarak, dan memakai masker jika keluar rumah. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian ya. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki buku tema 3G atau tema 7, subtema 1, kelas 3, pelajaran bahasa Indonesia tentang teknologi pangan. Ya. Kalian dapat buka halaman 4 ya. Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan merupakan kebutuhan akan makanan, sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan akan pakaian dan rumah. Ya. Setiap manusia itu memerlukan kebutuhan dasar ya, yaitu berupa pangan, makanan yang kita makan sehari-hari, sandang atau pakaian yang kita pakai setiap hari ya, dan papan atau rumah tempat tinggal ya, untuk berlindung. Nah, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Ya. Yang setiap kamu makan sehari-hari itu adalah biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan ya, untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan sumber energi ya, berupa tenaga ya. Kalian bisa bergerak, kalian bisa berpikir untuk belajar ya. Kalau kalian tidak makan ya, kalian makanya tidak bergizi atau tidak sehat, nah kalian tidak bisa berpikir ya, atau lemah lesu ya. Kalau kalian makan makanan yang sehat, makanan bergizi ya, kalian akan tubuh kalian akan sehat ya, dan mudah untuk menerima pelajaran. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling banyak dipenuhi. Agar kebutuhan itu terpenuhi, beraneka jenis bahan pangan harus tersedia sepanjang waktu. Padahal, bahan pangan mudah rusak dan membusuk. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Apa itu yang dimaksud dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama, serta tidak cepat membusuk. Itu yang disebut dengan teknologi pangan. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan adalah: yang pertama, pengawetan, yang kedua, pengemasan, dan yang ketiga, penyimpanan. Ya, ini adalah 3 cara yang dilakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan. Ya. Lalu, tujuan dari teknologi pangan adalah agar makanan dapat tetap tersedia dan tahan lama ya. Tujuannya adalah dari teknologi pangan adalah agar makanan dapat tetap tersedia dan tahan lama ya. Misalnya kalian membeli susu ya, susu yang di kotak ya, itu
ada masa kadaluarsanya, ya, bertahannya berapa lama, ya, bisa dikonsumsi. Lalu makanan-makanan ringan, ya, itu semua ada masa kadaluarsanya, ya. Dan cara penyimpanan yang baik dan penyimpanan yang untuk misalnya taruh di kulkas akan bertahan lama sampai berapa hari atau berapa minggu, ya. Manfaat dari teknologi pangan yang pertama, membuat makanan menjadi lebih awet, ya. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. Yang ketiga, membuat makanan bebas dari penyakit. Yang keempat, membuat makanan lebih praktis untuk dimakan. Yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan. Yang keenam, meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan. Ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Ini adalah ketujuh dari manfaat teknologi pangan, ya. Lalu beberapa contoh hasil dari teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan adalah yang pertama kedelai. Kedelai itu dapat menghasilkan, ya, dari teknologi pangan itu menghasilkan tempe, ya. Tempe itu berasal dari kedelai, kacang kedelai, ya. Bisa menghasilkan tahu, kecap, ya, dan susu kedelai, ya. Yang kedua adalah singkong. Nah, singkong itu dapat menghasilkan keripik singkong atau tepung tapioka, ya. Yang ketiga adalah jagung. Jagung itu dapat menghasilkan tepung maizena dan popcorn, ya. Yang keempat, kelapa. Nah, kelapa itu dapat menghasilkan santan, ya, yang untuk dimasak, nata de coco, ya, untuk buat es buah, dan minyak kelapa. Yang kelima adalah lidah buaya. Lidah buaya itu dapat menghasilkan dodol, ya, manisan, jelly, permen, dan coklat, ya. Lidah buaya juga bisa dibuat minuman, ya, minuman es buah, ya, itu bisa dibuat karang lidah buaya, dapat diolah. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil dari teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan. Lalu, teknologi pengolahan susu. Susu segar merupakan minuman yang bergizi tinggi. Susu berasal dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Di dalam susu terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh kita seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin, ya. Maka dari itu kalian harus minum susu setiap hari, ya. Karena susu itu banyak manfaatnya dan banyak kandungannya, ya. Di dalam susu itu ada protein, ya, mengandung protein, mengandung lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Nah, namun susu mudah sekali menjadi basi, ya. Susu hanya bertahan selama 4 jam setelah pemerahan, ya, pemerahan dari sapi. Misalnya sapi diperah, nah itu bertahannya hanya 4 jam, ya. Setelah dari 4 jam itu akan basi. Nah, oleh karena itu butuh teknologi pangan agar susu dapat tahan lama, ya. Beberapa cara untuk mengawetkan susu adalah sebagai berikut. Yang pertama, didinginkan di dalam lemari es. Kedua, pasteurisasi, yaitu pemanasan suhu sedang untuk membunuh organisme pencemar, ya. Dipanaskan, ya, di suhu sedang. Misalnya habis
diperas dari sapinya, lalu susunya itu dipanaskan atau dimasak, ya, itu akan awet. Apakah kalian pernah minum susu segar yang langsung dari sapinya? Rasanya itu memang tidak manis, ya, tapi itu sangat bergizi, ya, langsung dari sapinya langsung diperah, lalu dimasak dulu, lalu diminum. Yang ketiga adalah sterilisasi. Sterilisasi yaitu pemanasan di atas titik didih hingga bakteri dan sporanya kuman mati, ya. Atau dimasak dulu, ya, sampai mendidih. Nah, lalu bakterinya itu akan mati, akan menjadi awet, ya. Produk olahan dari teknologi pengolahan susu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi olahan yogurt, ya. Kalian pasti pernah meminum yogurt. Nah, yogurt itu berasal dari susu, ya. Yogurt artinya yaitu olahan hasil fermentasi susu dengan rasa asam, ya. Fermentasi itu susunya didiamkan, ya. Didiamkan sampai beberapa hari. Nah, susu itu akan menjadi asam, rasanya asam, ya. Namanya yogurt, ya. Yang kedua adalah mentega, yaitu hasil pengolahan lemak susu yang diproses dengan pengadukan. Yang ketiga, keju, yaitu hasil dari proses penggumpalan susu dengan bantuan enzim hewan. Yang keempat, es krim, yaitu produk campuran susu dan bahan lain dalam bentuk beku, ya. Pastinya kalian suka ya kalau es krim. Nah, es krim itu juga berasal dari susu, ya. Sebetulnya es krim itu bagus, ya, baik untuk dikonsumsi, tapi tidak boleh berlebihan karena akan kalian menjadi batuk, ya, atau jadi radang tenggorokan kalau kalian kebanyakan minum es krim. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti penugasannya kalian dapat lihat di KI 3 ya, Nak, ya. Nah, untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.